Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah masuk sekolah semuanya? Mari kita mulai dulu pembelajarannya dengan berdoa seperti biasa. Ayo kalian dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali pembelajaran KKA ya. Hari ini spesial pelajarannya melanjutkan yang minggu lalu. Semuanya hadir nggak hari ini? Siapa yang masih sakit? Kakak. Ada lagi nggak yang lain? Asal udah sehat? Kansa sehat kemarin kenapa Aswa? Makan pedas melulu ya kan? Hari ini semoga semuanya sehat, begitu juga dengan kakak. Hari ini kita akan seperti yang Ibu bilang tadi kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, tapi masih level dasar. Setelah minggu lalu kita belajar tentang berpikir komputasional, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Coba lihat ke depan. Ada yang pernah melihat nggak ini? Di mana? Betul sekali. Ini adalah salah satu soal yang ada di ANBK. Coba bacakan soalnya oleh Elizabeth. Terima kasih Elizabeth. Ini merupakan salah satu soal yang mengandung salah satu dari 4 konsep berpikir komputasional, yaitu mengenal pola. Ada yang masih ingat? Coba setelah gambar ini kira-kira jawabannya yang mana? Gambar yang pertama, kedua, atau ketiga? Betul. Selanjutnya kita lihat apakah pola itu hanya berupa gambar. Kita cek lagi. Lihat di depan, Senin apa? Putih merah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin apa lagi? Putih merah lagi. Selasa, Rabu lagi. Ini termasuk pengulangan apa? Baju, betul, baju seragam sekolah. Nah, ini juga termasuk dari contoh pola yang akan kita pelajari hari ini. Coba lihat selanjutnya. Mana nih jadi hilang?
Berikutnya lihat. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini, pengenalan pola yang merupakan bagian dari 4 konsep dasar berpikir komputasional. Minggu lalu kita sudah jelaskan secara data belum terlalu dalam. Nah, hari ini kita akan coba mendalami bagian yang nomor 2, yaitu pengenalan pola. Sebelumnya kita pelajari sedikit-sedikit mengenai dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian lanjut. Hari ini tujuan pembelajarannya, setelah belajar sekarang Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi pola dari objek, peristiwa, ataupun masalah sederhana. Kedua, menggunakan keterampilan pengenalan pola untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, apa itu konsep pengenalan pola itu apa? Ada yang mau membacakan tapi yang kencang suaranya ya. Apa definisi atau arti dari pengenalan pola? Kemampuan melihat kesamaan, perbedaan, dan keteraturan. Ya, segitu dulu. Pola itu kemampuan untuk melihat kesamaan ataupun perbedaan ataupun juga keteraturan dari sebuah masalah, dari sebuah kejadian yang nanti akan terulang kembali. Apa fungsinya? 1. Menyederhanakan masalah, menemukan solusi secara cepat. Juga kita bisa membangun algoritma. Algoritma itu apa? Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Karena pada dasarnya 4 dasar berpikir komputasional itu saling berhubungan. Jadi algoritma ini juga berhubungan sama pola. Selanjutnya, contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang pertama udah disebutkan, jadwal baju seragam. Terjadi pengulangan, terjadi keteraturan. Berikutnya yang suka juga berulang, misalnya apa? Jadwal pelajaran. Tadi udah pola seragam. Kemudian kegiatan harian. Kegiatan kalian berulang nggak? Dari pagi sampai bangun tidur lagi. Dulu pernah kita pelajari di pelajaran Pancasila. Coba siapa yang mau nyebutin jadwal hariannya dari bangun sampai tidur lagi? Irsyad mau ke depan. Ayo. Bangun tidur ngapain? Ada terjadi pengulangan enggak besoknya? Atau siapa yang berani? Irsyad masih malu-malu nih. Ada yang berani nyebutin? Jadwal hariannya dulu udah ditulis di pelajaran Pancasila. Abid yang berani ayo. Ayo, coba misalnya Bu Yanti. Bu Yanti itu ya ibu-ibu, tapi ini mah padahal harusnya kalian. Kalau ibu-ibu bangun tidur, sholat ya, baru tuk ke dapur, nyiapin sarapan anak. Benar? Kadang-kadang seringnya sih masak air. Nah ibu belum ada nih water heaternya. Masak air buat anak mandi itu sudah pasti dilakukan. Kemudian besoknya nih sampai ibu tidur lagi, ke sekolah, mandi, ke sekolah, pulang,
bla 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 gitu lagi. Besoknya nggak terlalu jauh lagi terjadi keteraturan seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari pola. Lanjut, pola yang ada di alam. Sudah mengenal belum kalian kalau tiba-tiba awan jadi gelap? Selanjutnya bakal terjadi apa? Hujan, betul. Kemudian biasanya sebelum hujannya mungkin ada kilat dulu, benar? Ada guruduk dulu, benar? Nah itu biasanya kita bisa memprediksi itu apa? Menebak. Kira-kira habis ini udah buru nih, cepat-cepat pulang, takut keburu hujan. Nah itu salah satu contoh pola yang ada di alam. Begitu juga pola yang lain, yaitu pertumbuhan tanaman. Dari biji baru muncul tunas, lama-lama gede, berdaun, berbuah. Kemudian apalagi lama-lama kalau tumbuhan yang tidak lama hidupnya layu, mungkin kalau yang tumbuhan yang cepat mati. Begitu juga ada yang di permainan. Kita bisa melihat dari pola angkanya atau gerakan-gerakan langkah. Selanjutnya, bagaimana cara mengenali pola? Bacakan satu-satu strategi pengenalan pola. Ayo dalam air, bacain. Satu, yang mengelompokkan. Mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan. Terus, Mengurutkan berdasarkan keteraturan. selanjutnya, jadi dalam pola itu pasti ada pengulangan, ada repetition. Berikutnya kita lihat, kemarin kita sedikit menyinggung, ini juga merupakan bagian dari pola. Coba perbarisan, siapa yang bisa menjawab pola deret matematika? Coba barisan Syakila dulu, siapa aja yang boleh ya? Nomor 1, angka berikutnya yang muncul berapa? 10. Kenapa jadi angka 10? Ditambah 2, betul. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6 tambah 2, teratur. Ada pengulangan pola. Baru pasti berikutnya angka 10. Berikutnya yang masih gampang juga, ini agak susah nih. Barisannya Denisha. 1 setelah 1, 3, 5, 7. Angka berikutnya 9, benar. Karena ini merupakan pola bilangan apa? Bilangan ganjil. Kalau yang atas pola bilangan genap, betul. Berikutnya nomor 3 mulai agak susah. Coba angka berikutnya 0, 1, 1, 2, baca 3, 5, 8, 13. Ada yang bisa menjawab? Barisannya Elsa. Ada yang bisa menjawab pola berikutnya dan rumusnya bagaimana? Ada yang mau? Barisan sini, barisan Abid. Coba angka berikutnya. Kenapa 21-nya? 8 tambah 13. Benar, tepuk tangan buat Abid. Coba kita buktikan apakah benar atau
8 tambah 13 adalah 21. Ini dikenal dengan Fibonacci. Jadi 2-nya diulang ditambahin. Berikutnya, Cung yang bisa sekarang. Nah, 2 setelah 2 4. Setelah 4 tiba-tiba jadi 12. Cung, Abid coba pakai mic atau supaya kencang. Berapa? Kenapa 48? Kalinya gimana? 2 kali 2. Terus? Nah, itu betul. Perkalian berkelanjutan. Kita bisa melihat hanya dari 3 pola yang ada. 2 kali berapa jadi 4? 4 tiba-tiba jadi 12. 4 dikali 3. Setelah itu pasti 12 dikali 4, yaitu 48. Ini ya, soal-soal kayak gini biasanya muncul di tes-tes yang udah gede. Tes PNS, sekarang lagi heboh-heboh tes TKA. Tahu nggak tes TKA? Yang mau masuk universitas ada namanya SNBP. Dulu mah cuma cukup pakai rapor aja. Sekarang harus ada yang namanya tes kompetensi akademik. Lanjut. Berikutnya. Apa hubungannya ini sama coding? Sama teknologi, sama kecerdasan artifisial. Ada yang pernah atau memakai HP-nya pakai pengenalan wajah? Ada? Tiba-tiba kalau pakai wajah orang lain gak bisa dikenali. Nah itu adalah contoh pengenalan pola wajah. Jadi sebelumnya kita menyetorkan wajah kita. Tiba-tiba pernah ya, Pani dulu anak ibu, dia tuh nyetorin wajahnya tuh gak tahu lagi jalan, gitu lah, gak tahu lagi ngambek, gak tahu lagi apa. Selalu dia itu kalau mau face recognition gitu ya, mau pengenalan wajah, harus agak cemberut, harus agak marah gitu-gitu. Karena dulu menyetorkan wajahnya seperti itu. Makanya kalau yang mungkin pakai kerudung, ya harus mungkin pakai kerudung. Yang pakai kacamata harus pakai kacamata. Karena teknologi itu juga ada kelemahan. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan LKPD mengenai pola. Ibu bagikan satu-satu, dikerjakan berkelompok. Sebentar, Ibu terangkan dulu ya. Nomor 1 misalnya, amati lingkungan kelasmu. Tuliskan 3 contoh pola yang kamu temukan. Kerjakan dulu sambil kita pelajari sambil.
Kedua, ketiga boleh. Nah, Eli. Iya. Baca nomor 3 saja. Ya, terima kasih. Selanjutnya nomor 4, siapa yang mau membacakan ke depan? Boleh, Lexi ke depan. Sama Cleo yang muncul duluan apa? Nomor 4, membantu memecahkan masalah dengan lebih cepat. Bisa juga memudahkan untuk membuat prediksi. Dipakai juga dalam sains. Duduk semuanya. Ayo duduk yang rapi, sudah aja biarin segitu aja. Boleh duduk semuanya, kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa? Mengapa pola itu penting? Khususnya untuk teknologi, karena itu merupakan dasar dari berpikir komputasional yang mana nanti akan dipergunakan untuk memecahkan masalah yang seteknologian. Ini yang kita pelajari adalah dasarnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa tek tek tek, setelah ini apa? Setelah ini apa? Kemudian bisa juga membuat prediksi. Walaupun tidak selalu prediksi itu benar. Coba Kendra, tanda-tanda mau tsunami, ada yang tahu enggak? Betul, sini ke depan. Kandai-kandai main botol flip air. Sebenarnya sebelumnya itu ada gempa dulu, benar? Tapi di daerah laut terutama kalau tsunami, gempa dulu. Habis itu air surut. Nah, tiba-tiba amit-amit ya, jangan. Nah itu makanya bisa juga makanya ini. Semuanya boleh ke depan. Kita simpulkan mengapa pola itu penting. 1, membantu memecahkan masalah dengan lebih cepat. Betul. Yang lain lagi, membantu membuat prediksi. Dipakai juga dalam matematika, sains, dan juga kehidupan sehari-hari. Sepertinya demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai dasar-dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini berpikir seperti komputer, berpikir komputasional. Salah satunya ini, tapi ini masih sangat jauh, tidak apa-apa karena kita memang berada di tingkat dasar. Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada? Coba tuh, ada yang mau nanya enggak? Coba Firman pintar. Barusan berdiri. Berdiri aja ya, biarin enggak apa-apa kalau mau. Apa istirahat boleh, nanti istirahat